terdapat banyak tanda-tanda kiamat yang dibahas di dalam hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian banyak hadis yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat, salah satunya menjelaskan tentang hilangnya ilmu dan merajalelanya kebodohan menjelang akhir zaman. Orang-orang bodoh bertebaran memenuhi bumi. Kemana kita melangkah, maka di situ kita akan dapati orang bodoh. Banyak orang-orang yang berumah tangga dalam kebodohan, hingga menjadi suami-suami yang jahil, menjadi istri-istri yang jahil. Dengan itu nantinya lahirlah generasi-generasi atau keturunan-keturunan yang jahil, hingga satu rumah menjadi kumpulan dari orang-orang yang jahil. Kemudian lahirlah sebuah masyarakat yang jahil, penguasa yang jahil, para petugas medis yang jahil, aparat penegak hukum yang jahil, negarawan-negarawan yang jahil, para guru yang jahil, ekonom-ekonom jahil. Yang lebih miris lagi kaum muslimin, ketika bermunculan para dai-dai yang berbicara masalah keagamaan, namun mereka dalam kebodohan. Kebodohan merebak di mana-mana kaum muslimin rahmati Allah. Saudaraku, perlu kita pertegaskan di sini, di mana yang dimaksud dengan bodoh adalah kebodohan dalam perkara agama, awam terhadap permasalahan agama, bodoh dalam persoalan syariah, bodoh tidak mengerti tentang fikih-fikih keislaman. Berbeda jauh dengan generasi terbaik umat ini, yaitu generasi para sahabat ridwanullah alaihim, di mana mereka menggeluti bermacam-macam profesi juga seperti kita hari ini. Namun profesi apapun yang mereka geluti tidak membuat mereka awam terhadap urusan agama mereka. Semua mereka faqih terhadap persoalan yang ada dalam agama mereka. Mari sama-sama kita simak kaum muslimin pernyataan tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, di mana Rasulullah menyatakan, "Innallaha yabghidhu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangatlah marah, sangatlah benci kepada mereka yang berilmu pengetahuan banyak terhadap urusan dunia mereka, namun mereka itu bodoh, namun mereka awam terhadap urusan akhirat mereka. Mereka bodoh terhadap urusan agama mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, perlu kita sadari yang mana kita merupakan manusia yang sedang berada di akhir zaman. Dan begitu juga dengan setan la'natullah alaihim. Setan juga merupakan setan yang sedang berada di akhir zaman. Dari itu, ia akan sangat sungguh-sungguh dalam menyesatkan kita manusia. Perlu kita ketahui bersama saudaraku, kebodohan merupakan pintu utama masuknya setan untuk menggoda manusia. Tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa semua pintu masuk setan dimulai dari pintu pertama ini, yaitu pintu kebodohan. Orang-orang bodoh tidak dapat membedakan antara yang hak mana yang batil. Orang-orang bodoh tidak dapat membedakan antara yang baik mana yang buruk. Ia juga tidak dapat membedakan antara yang sunnah mana yang bid'ah. Terkadang setan menjerumuskannya kepada kejahatan karena menganggapnya sebagai kebaikan, atau menjerumuskannya kepada kebid'ahan karena menganggapnya sebagai amalan sunnah. Kebodohan akan mencemari hati dan membutakan sanubari. Oleh karena itu, orang bodoh merupakan target utama setan di akhir zaman ini. Setan akan mengarahkan panah-panah syubhat dan racun-racun syahwat kepadanya, sehingga menjadi korban keganasan hawa nafsu dan tawanan syahwat. Jika sampai pada taraf seperti ini kaum muslimin, setan akan mengangkat si bodoh-bodoh ini menjadi prajuritnya yang menyebarkan kerusakan di muka bumi dan menghalangi manusia dari kebenaran, sehingga ia akan termasuk dalam barisan golongan setan, sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat yang ke-19, "Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun." Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sekarang bagaimana setan ini menjadikan manusia biar selalu dalam kejahilan? Setan akan berusaha dengan sekeras tenaga kaum muslimin dalam menghalangi manusia dari yang namanya belajar, bermajelis ilmu. Setan akan melakukan segala cara biar manusia jauh dari ilmu, baik dengan kelalaian, kemalasan,
atau dijadikan manusia ini sibuk dengan perkara-perkara yang bersifat duniawiyah. Dari itu, kami mengajak kaum muslimin semuanya, di sisa-sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita ini, marilah sama-sama kita kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul-Nya. Luangkan waktu untuk mempelajari agama Allah yang mulia ini. Jangan sampai kita menyesal di akhirat kelak disebabkan kelalaian dan kelengahan kita dari memanfaatkan kesempatan belajar di dunia yang sangatlah singkat ini. Kesempatan yang ada di dunia ini, untuk berbuat baik aja kita tidak memiliki waktu yang cukup kaum muslimin, dibandingkan kenikmatan surga yang abadi yang telah Allah sediakan kepada kita semuanya. Apalagi kaum muslimin, waktu yang sangatlah singkat ini kita gunakan untuk bermaksiat kepadanya.